Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri. Bareng gue Ari dan Cici tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk kalian yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga segera mendapat pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Amin, dan dilancarkan terus nih segala urusannya. Dan dalam segmen mencekam ini, seperti biasa nih, Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis dari teman-teman yang udah kirim lewat Instagram atau lewat email kami. Dan untuk malam ini, ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini, gue mau ceritain tentang Menara Saidah. Oh, Menara Saidah nih? Iya, yang ada di Jakarta Selatan. Oke nih, apa nih pendapat kalian tentang Menara Saidah? Sebelum Cici ngelanjutin ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kita selama ini. Dan buat yang belum, ayo dong biar kita makin semangat lagi. Gimana tuh cara, Ci? Gampang banget, kalian subscribe, like, komen, dan share video-video kita ke teman-teman kalian, sahabat kalian, dan keluarga kalian. Dan kalau kalian yang baru subscribe kita, kalian bisa nih nonton video kita dari awal dan kemarin kita upload. Oke, dan jangan lupa nih dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Gak usah lama lagi, langsung masuk aja nih ke ceritanya. Oke, jadi apa ini kita bahas nih tentang Menara Saidah ini, Ci? Jadi Menara Saidah ini dibangun dari 1995 sampai tahun 1997. Nah, mulai beroperasi dan aktif itu di tahun 1999. Dan Menara Saidah ini itu adalah nama dari yang mempunyai gedung Menara Saidah ini. Oh, Dan namanya ini adalah Saidah Abu Bakar Ibrahim. Gitu. Nah, Menara Saidah ini sebenarnya beroperasi secara normal dari tahun 1999 sampai 2007. Karena gedung ini ada kemiringan, walaupun miringnya nggak terlalu parah, tapi yang di dalam itu kayak merasa takutnya dia tiba-tiba roboh gitu. Jadinya makanya di tahun 2007 ini udah benar-benar nggak beroperasi sama sekali di gedung Menara Saidah ini gitu. Nah, karena dari 2007 dan sampai saat ini gedung itu kosong dan terbengkalai, nah banyaklah kayak kisah-kisah misteri lah yang ada di situ gitu. Berarti udah hampir 15 tahun lebih tuh udah kosong. Iya, Ci? udah lama banget. Nah, banyak cerita-cerita juga ya dari masyarakat situ, dari orang-orang yang pernah ke situ juga gitu loh. Jadi emang Menara Saidah ini awalnya itu dari tanah kuburan. Oh, sebelum dibangun gedung itu? Sebelum dibangun gedung itu adalah tanah kuburan. Nah, karena tanah kuburan jadi beberapa yang ada di situ dipindahkan nih makamnya. Tapi ada beberapa pemakaman yang nggak dipindahkan karena nggak ada keluarganya gitu. Jadi nggak ada yang tahu tuh jadi itu maksudnya orang siapa. Benar, gitu ya? kayak yang lain yang dipindahin kan karena emang udah ada identitas keluarganya, makanya dipindahin kan sama keluarganya. Sedangkan beberapa makam yang nggak dipindahin itu ya karena emang nggak ketemu nih keluarganya ini siapa, jadi ya udah dibiarkan di gedung itu gitu. Jadi nggak dipindahin kemana gitu, relokasi kemana nggak gitu? Nggak dipindahin, jadi diratakan dan dibangun gedung Menara Saidah ini gitu. Nah, dari situ juga kan banyak nih yang ngelihat kayak keranda kuburan katanya kan. Oh, di situ Ci? Katanya banyak keranda kuburan. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba ada keranda kuburan yang seliweran lah di gedung itu? Ya wajar dong, tadinya itu kan adalah pemakaman. Oh iya, kan? jadi sering kayak keranda sering harus ke situ. Iya, kalau juga. misalnya mau memakamkan seseorang pasti kan di bawahnya pakai keranda dong, makanya banyak keranda yang seliweran di situ lah gitu.
Terus banyak juga orang-orang yang lihat ada setan pakai baju merah katanya. Sebenarnya kayak satu rumah ataupun gedung yang emang kosong udah lama pasti kan berpindah alih nih. Kayaknya jadi banyak yang nempatin gitu Benar, ya. yang tadinya manusia yang aktivitas di situ karena udah kosong ya akhirnya makhluk tak kasat mata yang nempatin gedung itu gitu. Apalagi emang itu kan dulunya bekas emang tanah Tanah kuburan kuburan ya. benar. Ya rumah kecil aja kalau emang kayak gubuk lah. Kalau kosong pasti ditempatin sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata kan. Karena kan mereka kayak nemuin rumah nih. Udah akhirnya gue singgah aja lah di sini gitu. Dan yang gue kesana juga banyak banget sih kayak semua jenis setan ya ada di situ. Di gedung itu bangunannya Nah, sih. iya makanya tadi kan gue pengen cari tahu nih yang wanita pakai baju merah ini sebenarnya siapa dan kenapa dia di sini. Tapi ternyata pas gue kesana yang baju merah banyak. Oh jadi gak cuma satu sosok aja tuh Iya. baju merah. Nggak satu sosok doang. Ini baju merah banyak, yang jenis pocong banyak, yang kuntilanak banyak, yang kayak modelan bulunya banyak itu kayak genderuwo gitu banyak. Pokoknya semua jenis ada di situ. Jadi gue bingung nih mau tanya yang mana nih kan gitu. Ya intinya sih adalah setiap rumah atau gedung yang kosong pasti beralih fungsi digantikan sama makhluk tak kasat mata gitu. Ya apalagi itu gedungnya, kalau setahu gue itu gedung tinggi banget itu Ci. Iya, kurang lebih lebih ada berapa lantai? 30 lantai itu ya. iya. Iya kan. Makanya bener-bener tinggi banget ya di kosong ya wajar lah beralih fungsi dari manusia ke hantu. Iya sih ya. Gitu. Terus kayak banyak juga yang denger kayak di basement katanya banyak suara dengar suara tangisan gitu kan. Ya sebenarnya adalah ini tuh makhluk-makhluk yang emang mau ngeganggu manusia-manusia yang ada di situ gitu. Kayak emang gimana sih kayak misalnya dia meninggal karena apa gitu dan dia masih penasaran. Ya emang kan hobinya mereka pasti ngeganggu manusia kan kalau yang iseng. Ya gitu sih rata-rata hantu-hantu yang ada di situ atau makhluk-makhluk yang ada di situ adalah makhluk-makhluk yang emang datang dari manapun. Jadi singgahnya ada di situ gitu. Karena itu yang bukan kosong dan itu yang juga banyak juga di situ kan ya. Banyak Jadi juga. kayak mancing terus gitu ya. Iya, makanya kan gue ke situ awalnya cari tahu nih kayak yang cewek baju merah Iya, karena ini. ini mungkin udah agak familiar gitu ya di Iya, masyarakat sekitar ya, sering lihat penampakan baju merah Makanya gitu kan. Cuman gue pas kesana loh baju merah banyak nih gitu kan. Kalau kita misalnya mau nanya yang nampakin baju merah yang mana nih gitu kan. Iya. Ya kan bisa aja Iya, gantian ya gantian. enggak sih? Terang ini gitu ya. Nah itu dia ntar misalnya si dia kan ganti-gantian jadi gue nggak bisa cari tahu siapa yang nampakin di saat itu karena kan mereka semua ada di situ dan baju merah itu banyak gitu. Waktu jadi nggak cuma satu gitu ya. Nggak Jadi cuma mungkin yang satu. lu lihat yang ini ntar gue lihat itu beda Iya, gitu makanya. ya. Dan Cuman kan- warnanya sama gitu merah. Benar bajunya semuanya merah maksudnya kayak ada beberapa lah gitu. Terus juga kan ada dari kesaksian dari satpam di Menara Saida itu kan ada sosok wanita yang minta anterin ke lantai 14 karena mau ketemu sama kakaknya. Tapi pas nyampe lantai 14 ceweknya itu hilang gitu aja dari kesaksian satpam yang ada di situ ya gitu. Terus kayak ada nih cerita dari gue baca nih ya di salah satu artikel ya di Menara Saida ini. Jadi ada nih seseorang yang dapat panggilan kerja dari Menara Saida ini. Makanya pas dia datang ke situ ternyata gedungnya emang kosong. Gedungnya kosong tapi dia dapat panggilan kerja nih di Menara Saida ini gitu. Tapi pas sampai situ dia agak shock juga lah, kan gue dapat panggilan di sini tapi kok ternyata gedungnya kosong gitu. Itu aneh banget ya. Aneh Apa mungkin banget. itu kerjaan orang iseng juga kali Bisa ya? jadi Bisa sih. jadi ya. Iya bisa jadi soalnya kan kayak kalau kayak itu kan ada chatnya dong ya nggak sih, atau kalau kita ada telepon ya kan. Cuman sih ada juga nih Gojek nih, dari Gojek dia dapat orderan ke Menara Saida. Itu jam 11 malam. Nah pas dia nyampe gedung situ ternyata kosong, ya mungkin dia berpikir atau orang yang lagi nunggu di depan menara itu gitu kan. Iya. Tapi dia nanya ke seseorang, nggak ada pak, di sini emang kosong, nggak ada orang yang nungguin di sini, gitulah intinya gitu. Kayak di Gojek datang nih, di situ kan kayak ada mungkin ada pedagang atau apapun. Oh ya, pikir-pikir jalan aja gitu. Iya, Ya. yang depan situ. Tadi ada yang mesen di sini. Nah orang itu bilang nggak ada kok, nggak ada yang mesen gitu. Jadi si Gojek ini dan dia pun sempat nelpon nih ke nomor yang
Yang mesen order tadi dia, ya, iya, tapi emang nggak diangkat-angkat, gitu, nggak direspon lah sama yang mesen orderan ini. Cuman kan kalau dipikir orderan fiktif itu sering ya kan, Iya, di dalam iya. ya kayak ojek online kayak gitu kan. Ya kita bisa bilang Ya very luas ini. iya, Ya. bisa bilang itu mungkin diganggu dari Menara Saida, emang makhluk-makhluk yang ada di situ, bisa juga emang orderan fiktif gitu kan. Kayak yang tadi panggilan kerja juga Ya, kan. itu Iya, mungkin bisa juga juga ada orang iseng. Orang iseng juga kan, Iya. mungkin jadi makin nambah horor aja itu kan Iya. gedung. Nah, Ada benar. panggilan kerja Iya. ke situ ternyata kosong. Gojek Ojol nganter pesanan juga ternyata nggak nggak ada. Ya iya, makanya Nah, kalau kalau menurut kalian gimana tuh? Itu kerja orang iseng apa emang itu dari sosok gangguan. dari Narasida itu sendiri? Mm-mm. Ya kalau dua itu mungkin kita bisa berpikir itu orderan fiktif, atau ada orang Emang iseng orang lah, kerjaan atau iseng enggak gitu ya. dari makhluk yang tak kasat matanya mengganggu kan. Terus kayak menara Saida tiba-tiba nyala lampu merah nih. Nah itu posisinya kayak sore deh, soalnya masih terang ya langitnya. Kalau itu gue kurang paham sih itu apa. Cuman yang gue lihat di salah satu artikel, cuman dia kayak ngejelasin tiba-tiba menara ini lampunya merah gitu, nyala lampunya merah gitu. Dan gue lihat juga sih emang nyala lampu merah gitu. Cuman nggak semua lantai, ini cuma beberapa doang, kayak di tengah-tengah lah gitu. Kita nggak tahu sih itu apa ya, atau mungkin pantulan cahaya dari mana, atau emang keluar dari situ. Gue kurang paham juga kalau soal itu. Terus kayak sosok penghuni yang ada di lift kan, ada nih beberapa orang yang naik lift itu tiba-tiba kayak jalannya tuh lambat. Oh, liftnya Liftnya tuh jalannya lambat. Seharusnya kan lift normal kan ya jalannya gitu kan. standar gitu agak cepet lah ya. Tapi tuh ini tuh jalannya lambat. Terus ada juga yang di setiap lantai itu kebuka. Setiap lantai kebuka kayak gitu. Kok nggak ada orang yang ngucat tuh? Maksudnya nggak ada orang yang orang mau naik atau mau turun, nggak nggak ada. kosong. Setiap dia kebuka, setiap liftnya kebuka kosong. Dan itu setiap lantai kebukanya. Anjir. Gitu. Dan kenapa liftnya itu berat, yang gue lihat sih di lift itu tuh banyak banget yang naik. Kayak misalnya lu seorang sendirian nih naik di lift itu, atau 2 orang, berarti seharusnya kan normal dong. Iya, tapi ternyata emang banyak makhluk-makhluk yang diem di situ. Itu yang bikin liftnya kayaknya berat, dan kayak mereka ada di situ, jadi otomatis kayak dia juga ngerasanya kayak lama. Yang orang ini naik liftnya itu gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih kisah-kisah di Menara Saida itu? Kalau cerita sih gue pernah dengar juga ya. Jadi di Menara Saida ini ada sosok kelelawar yang kadang suka nemplok di atas menaranya itu. Jadi kelelawarnya ini bukan kelelawar kayak biasa yang kita lihat ya, tapi kelelawar ini benar-benar bentuknya tuh gede banget, dan mukanya itu kayak bukan muka kelelawar, tapi muka manusia. Oh, bukan kelelawar normal kayak biasa, bukan? Benar. Jadi itu tuh kayak ada seseorang yang lihat di atas menara itu kayak ada sosok kelelawar, tapi kelelawarnya itu bukan kelelawar yang kayak biasa kita lihat. Nah, yang dilihat itu adalah kelelawar itu gede banget gitu. Sampai ada satu orang yang benar-benar penasaran, sampai akhirnya dia naik ke atas menara itu. Ya tuh itu dia yang penasaran Iya, mungkin. makanya karena dia penasarannya, dia mau ngeliat sosok kelelawar yang dia lihat di bawah gitu. Akhirnya dia naik ke lantai atas dan dia ngeliat sosok kelelawar yang benar-benar kayak gede banget, kayak manusia lah gitu. Dan emang wujudnya itu kelelawar, tapi yang kayak di tengah-tengahnya itu manusia. Anjir. Kata kesaksian seseorang yang ada di situ ya, katanya dia ngeliat kelelawar yang emang bentuknya gede banget dan benar-benar mukanya itu muka manusia, katanya gitu. Jadi bukan kelelawar normal seperti biasanya ya. Benar, cuman benar atau enggaknya ya kita nggak tahu ya. Ini kan dari kesaksian salah satu orang yang pernah ke situ gitu. Ya mungkin ya kalau emang dipikir, kalau emang gedung kosong ya wajar kalau banyak binatang-binatang yang hinggap di situ ya kan. Tapi kalau sosok kelelawar yang gede banget dan menyerupai manusia ya itu nggak tahu nggak juga tahu ya. juga, aneh Iya. juga pasti kan hubungan kuasa itu ya ada kayak apa kan dia terbang kan kayak burung gitu juga pasti banyak juga yang nempatin benar. kan. Pasti banyak karena kan namanya gedung kosong pasti kan nggak makhluk halus, nggak makhluk apa namanya kayak binatang-binatang gitu ya. pasti kan ya suka di situ lah gitu. Terus juga kayak di situ tuh lampu tiba-tiba tuh suka nyala sendiri.
Di gedung itu kan emang kosong ya, Hmm. tapi tiba-tiba kadang beberapa lantai itu kayak suka nyala, terus mati lagi gitu, terus tiba-tiba nyala lagi seolah-olah ada yang aktivitas di situ gitu. Padahal emang gedung itu kan udah lama kosong, udah nggak ada penghuninya sama sekali gitu. Dan gue juga pernah punya pengalaman nih. Oh, ini pengalaman sendiri nih. Pengalaman gue sendiri itu di tahun 2009 kalau nggak salah ya. Gue lupa juga. Waktu itu gue kerja di salah satu restoran di Mall Taman Anggrek. Kan gue lewat situ ya. Nah pas gue lewat situ, gue nengok itu kayaknya gedungnya emang kayak gedung masih beraktivitas. Dan gue ngeliat kayak banyak orang-orang yang pakai baju, pakai jas kayak gitulah. Kayak ada aktivitas biasa di situ lah. Itu hari pertama gue kerja tuh. Nah hari keduanya pas gue lihat lagi gedung itu benar-benar kosong, kayak nggak berpenghuni gitu kan. Terus gue bilang kayaknya kemarin ini deh yang gue lihat gitu, orang gue ngeliat kayak di depan situ kan ada kayak patung kan. Gue bilang kan waktu itu gue 2009 kalau nggak salah deh, itu gue kan kesana kan kayak patas, kan di atas patas kelihatan dong. Yang gue lihat itu pertama kali, hari pertama gue mau masuk kerja, hari pertama itu gue ngeliat gedung itu kayak banyak aktivitas orang kerja aja Ya, kayak gitu. gedung layaknya normal biasa gitu ya, Benar. aktivitas ya. Iya, tapi pas hari kedua gue lewat ternyata kosong, sampai gue mikir ini bukan sih yang kemarin gue lihat, kayaknya ini deh gitu. Iya, soalnya kan kayaknya itu gedung ciri khas banget gitu, Ci. Makanya. Beda dari bangunan di sampingnya kan, dari Benar. bangunannya. Iya, makanya Terus gue ada bilang patungnya juga, katanya iya patungnya ada juga ya. patung kayak patung manusia lah gitu, Romawi sama gitu ya. patung kayak binatang gitu kan di situ. Ya gue bilang kok kemarin yakin banget, gue yakin banget yang gue lihat itu adalah itu gitu. Tapi saat itu gue ngeliatnya ya kayak orang kantoran biasa gitu, beraktivitas seperti biasa. Tapi pas hari keduanya ternyata kosong. Gitu. Gue sampai mikir saya lihat nggak sih gue, saya lihat nggak sih gue, tapi udahlah bodo amat Iya, gitu. iya, iya. Itu sih Nggak, kalau cerita dari gue gitu. Ada lagi tuh kira-kira. Kalau yang ini sih itu aja sih kalau dari gua, yang menurut gua kisah-kisah yang ada di Menara Saidah gitu. Ini selepas, kalau kita tahu kan ya di daerah Jawa ini kan banyak tuh bangunan gede tuh, katanya mitos-mitosnya pakai tumbal lah apalah gitu. Kalau di situ ada sih. Mau bilang ada takut salah, mau dibilang nggak ada emang ada gitu. Yang gua tahu ya, yang gua lihat lah gitu maksudnya. Itu tuh ada beberapa cerita juga ya, ada beberapa cerita juga yang di Menara Saidah ini katanya ada tumbal proyek gitu. Cuman untuk iya atau enggaknya ya gue nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak gitu. Pokoknya yang gue sempat baca juga, dan yang di situ juga emang ada beberapa kayak tumbal gitu, seorang sosok ibu-ibu dan anak-anak kecil sih yang gue tahu gitu. Cuman untuk gimana-gimananya gue kurang paham juga. Intinya sih ya kalau gue salah gue minta maaf, kalau pokoknya salah-salah kata ya gue minta maaf, tapi Iya. yang gue lihat itu ya begitu gitu. Oh jadi berarti itu kayak ada sosok, emang ada tuh kayak Benar. ritual buat penumbalan suatu Iya, gedung itu ya. betul gitu. Karena kita tahu kan itu gedung udah lama banget, udah tahun 97 ya tadi ya. Iya, Sampai sekarang 2007 itu terlihatnya masih kayak kokoh, cuma kayak Iya. emang gak kepake aja gitu. benar. Nggak ada yang kayak rusak, nggak ada yang lu gimana kan, masih Iya. kayak bagus gitu kokoh. Makanya kan isunya kan katanya gedung itu kan miring, Iya. tapi kan dicek katanya ternyata normal kan. Cuman kan ada beberapa isu ternyata katanya sih para yang nyewa di situ itu kayak merasa nggak enak, atau karyawan juga merasa nggak enak sama yang punya menara ini nih, sama si Saidah ini. Jadi mereka beralasan kayak menaranya miring atau apa, mereka merasakan itu, tapi ternyata kebanyakan saksi yang ada di situ katanya tuh banyak diganggu makhluk-makhluk halus di situ. Oh, cuman emang nggak mau bilang aja gitu, nggak enak kalau yang bilang masalah dia nggak kayak mau gitu bilang ya. kayak gue diganggu setan ini kan, soalnya ada beberapa orang yang percaya, ada juga yang enggak kan gitu. Iya, dan, benar sih. dan mungkin juga dia mau menghargai, menjaga perasaan si yang punya menara inilah gitu, makanya dia dengan alasan kayak gitu. Tapi banyak saksi yang bilang kalau Menara Saidah ini banyak penghuninya, dan jadi mereka tuh banyak diganggu sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Jadi pada nggak betah, maksudnya kerja di Iya, situ ya, aktivitas benar. di situ pada risih atau nggak Iya. nyaman kan ya, kan Mungkin nggak enak juga gitu benar. kan. Nah mungkin mereka emang udah diganggu kan, makanya mereka sampai benar-benar mau ninggalin menara itu kan. Kalau nggak diganggu atau dengar omongan doang kan, mungkin orang ya udahlah masa bodo sih, amat, ya. orang gue juga nggak ngerasain kan Iya, gitu. benar-benar. Nah, Ci, tadi kan lu sempet apa nyeritain tuh
kayak lift berasa berat buat Pak itu yang ngisi cuma kayak 2 orang. Itu kalau lu lihat ada sosok apa itu Ci, yang ngikut di situ Ci? Kalau yang gue lihat sih di dalam lift itu banyak banget makhluk ya. Jadi banyak banget yang ngisi di lift itu. Jadi bukan cuma 2 orang ya, 2 orang manusia, tapi yang lainnya ya makhluk-makhluk yang penghuni situ gitu. Jadi kayak ada sosok anak kecil, ada sosok kayak perempuan-perempuan, terus ada juga yang kayak badannya gede gitu, terus perutnya gendut kayak gitu. Pokoknya benar-benar penuh banget lah di lift itu. Makanya mungkin yang bikin liftnya itu berat ya mungkin itu karena berlebihan. Iya, berlebihan yang ada di dalam itu gitu. Jadi boleh rasain. Parah, serem sih. Iya. Oh, ngeri sih gue Lu bayangin. mau nyoba ke sana nggak? Bukan enggak. Juga setahu gue itu emang udah nggak bisa diakses lagi kan tuh gedung, maksudnya Iya. dijaga benar-benar ketat, nggak ada yang boleh masuk. Benar, setahu gue. karena kan katanya ya banyak juga yang datang ke situ buat uji nyali, akhirnya diganggu dan memutuskan untuk keluar belum waktunya lah untuk keluar. Dan banyak juga kejadian-kejadian yang serem lah di situ gitu. Makanya mereka udahlah tutup aja daripada nanti makan korban atau apa gitu. Mau nambah image ya makin Horor. ya kurang bagus lah untuk Iya. gedung gitu kan ya. Iya, benar. Jangan tutup aja sekalian gitu. Iya, betul. Nah, kalau dari kan situ memang banyak sosok Ci, yang menurut tuh nih yang agak dominan gitu Ci di gedung itu, ada nggak sih Ci? Kalau yang paling banyak sih yang cewek pakai baju merah ya, anak merah lah ya. Yang paling banyak sih itu lumayan banyak sih di situ kalau menurut gua. Terus kayak sosok anak kecil juga lumayan banyak. Terus sosok kayak kuntilanak juga banyak. Kayak pocong juga banyak. Terus kayak yang gue bilang tadi yang badannya gede perutnya gendut itu. Cuman gue nggak tahu sih, gue baru lihat ya modelan gitu Oh, di gitu situ? maksudnya. Iya. Yang biasanya gue nggak pernah nemuin yang badannya gede perutnya gendut gitu. Terus ada juga kayak genderuwo kayak gitu. Terus juga ada juga makhluk-makhluk yang kayak badannya setengah rusak gitu, mukanya hancur, kayak tangan atau kakinya nggak ada gitu. Banyak sih makhluk-makhluk yang aneh-aneh banyak, yang mukanya bagus banyak, yang sosok-sosok kayak hantu-hantu sering lihat di TV juga banyak gitu. Jadi emang di situ apa aja Kumpulan ada lah, mungkin iya. ya, Ci. Kalau ibaratkan apa ya namanya ya? Perkumpulannya Nah, di itu situ. bisa disebut kayak istana atau kerajaan itu Ah, bisa iya, nggak bisa sih? jadi, bisa Bisa jadi. Lalu Cuman banyak nggak ada banget ya. pemimpinnya gitu Oh. aja. Nah, kalau buat ini nih apa sosok yang sering ngeganggu gitu, sering iseng, ada Sering nggak? iseng ya, Cok. itu ya yang kuntilanak merah itu yang sering iseng. Terus anak kecil juga kadang suka iseng sih, cuman mungkin mereka nggak ngeliat wujudnya atau gimana, jadi dia nggak terkenal lah gitu, nggak terlalu hits gitu ya. Hits kan kuntilanak merah tadi kan, yang perempuan pakai baju merah itu. Nah kalau untuk di lantai bawah itu emang banyak juga sih, banyak banget kayak penghuninya. Ya paling banyak ya mungkin kan paling banyak karena emang di situ kan pemakaman tadinya kan. Tuh. Iya, namanya pemakaman pasti kan banyak isinya lah gitu, banyak makhluk-makhluk yang demen di situ gitu. Iya, kita tahu kan itu sebenarnya gedung juga maksudnya buat akses juga sebenarnya nggak sepi, akses pinggir jalan ya, kiri Betul. kanan rame. Betul. Cuman ternyata itu gedung seangker itu gitu ya. Iya makanya. Dan orang-orang beralasan meninggalkan gedung itu dengan beralasan gedungnya miring. Padahal aslinya katanya Kayaknya banyak gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata itu gitu. Oke, gimana tuh teman-teman? Cerita yang tadi Cici bawa ini. Dan buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman mistis juga nih tentang di Menara Saida, boleh banget ya. Tulis di kolom komentar atau kalian mau kirimin cerita kalian langsung boleh juga nih. Kirim lewat Instagram atau email kami. Buat teman-teman yang punya kritik atau saran, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua Riki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.